Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, nampaknya Jokowi semakin tertekan ya. Saya mendapatkan kabar ya dari teman-teman begitu kan soal mutasi batal ya Legend Kunto anak Tri Sutrisno begitu kan ya tetap Pangkoga Wilhan ya Wilhan satu begitu kan ya, nampaknya ini kenapa kok terlalu cepat begitu kan ya, kemarin dimutasi ya karena diduga bahwa bapaknya banyak yang mendukung ya terkait dengan tuntutan purnawirawan itu. Muncul spekulasi itu, kenapa sekarang kok batal, kenapa kok nampaknya nampaknya ada sesuatu yang main-main begitu kan. Ini ngeri bos ya, ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu begitu kan, tidak hanya itu, ini menjadi geger begitu, ini terlalu cepat, dimutasi dibatalkan, ini kan terlalu cepat pada akhirnya. Apa yang terjadi di tubuh para jenderal-jenderal itu begitu kan ya. ini kan ini kan ngeri pada akhirnya ya. Ini ngeri pada akhirnya. Jadi SK pencopotan yaitu Legend Kunto begitu kan ya, putra dari Jenderal Tri Sutrisno begitu kan, ini dibatalkan hari ini ya. Dibatalkan ya karena apa? Saya nggak tahu begitu ya, tapi yang jelas dengan berbagai narasumber begitu kan ya, bahkan analisis pengamat politik ya dari pengamat analisis militer begitu kan ya, Selamat Ginting juga begitu kan ya, menyampaikan bahwa ini agak heran begitu, apakah semua selama ini bayangan-bayangan Jokowi di tubuh Prabowo ini sudah tidak ada atau bagaimana. Makanya saya katakan bahwa Jokowi ini semakin tertekan begitu, nampaknya ada sesuatu hal yang kemudian kita muncul begitu. Ngeri sedap bos, ngeri sedap begitu ya. Jadi saya kira dengan adanya beredar dan isu-isu politik sekarang ini semakin kelihatan kalau ini adalah orang-orang Jokowi dan ini adalah orang-orang Prabowo, dan inilah ada kesatuan yang kemudian kita ada kepentingan-kepentingan pada akhirnya. Secara tidak langsung gitu begitu. Ini Panglima TNI batal mutasi Legend Kunto jadi staf sus ya, Kasat begitu kan. Makanya ini banyak muncul spekulasi itu begitu. Jadi kalau toh pada hakikatnya ya Legend Kunto ini anaknya putra Sutrisno begitu kan, lalu kemudian digantikan dengan orang-orang Jokowi begitu kan ya, ajudan Jokowi begitu kan ya, maka ini kan banyak pertanyaan pada akhirnya. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Untuk saat ini mari kita simak ya analisis pengamat militer begitu kan ya, Selamat Ginting begitu kan ya, menyampaikan dalam situasi dan kondisi ini seperti ini. Menarik ketika saya sebelumnya juga mengatakan bahwa apakah sudah atas persetujuan presiden. Kalau atas persetujuan presiden pencopotan Letnan Jenderal Kunto Arifibowo dan dikaitkan dengan dinamika politik terkait dengan Kunto dalam posisi di dalam sistem militer organisasi TNI dan ayahandanya sudah di luar sistem. Jadi kalau ini dipaksakan, maka kemudian juga yang muncul adalah Laksamana Muda Hersan yang notabene adalah mantan ajudan Presiden Jokowi dan juga mantan sekretaris militer Presiden Jokowi. Ini menandakan bahwa pencopotan Kunto ini dianggap publik bahwa Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Presiden Jokowi. Nah, ini tentu mencuat sekali sehingga sangat mungkin keputusan pembatalan ini juga melibatkan kebijakan dari presiden yang tidak setuju dengan pencopotan ini. Sehingga publik tentu saja akan bertanya kepada Mabes TNI mengapa bisa terjadi keputusan yang seperti ini. Apakah ini keputusan yang memang ditetapkan oleh Panglima TNI tanpa sepengetahuan presiden, ataukah sebelumnya sudah atas persetujuan presiden kemudian presiden meralatnya. Ini terkait dengan Wanjakti, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi di TNI, di mana untuk posisi-posisi strategis biasanya melibatkan presiden sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Saya selalu mengingatkan juga bahwa Wanjakti ini jangan berdasarkan like and dislike atau favoritism yang kemudian hanya membuka jalan pada pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke kekuasaan, dan ini akan merusak merit system. Dan peristiwa pembatalan kasus ini saya kira juga akan menjadi polemik sejak awal, karena mutasi terhadap Kunto Arifibowo itu dilakukan hanya selang beberapa hari dari hebohnya peristiwa kritik para purnawirawan yang mengajak dialektika kepada bangsa ini, terutama ditujukan kepada pemerintah dan juga parlemen serta yudikatif, lalu dikaitkan dengan pergantian Pangkogap Wilhan I. Ini menandai sebuah fenomena politik juga, bahwa TNI itu harus tetap dalam garis politik negara. Beda halnya dengan kalau sudah purnawirawan, dia boleh berpolitik praktis karena dia sebagai warga sipil dan bagian dari demokrasi, diperbolehkan di dalam konstitusi kita untuk berbeda pendapat, hak berkumpul dan berserikat. Prabowo harus memilih apakah memilih tidak berjumpa dengan sesepuhnya karena harus membela kepentingan Presiden Jokowi dan juga putranya yang sedang menjadi wakil presiden yang kontroversi. Di sini memang menjadi beban bagi Prabowo di dalam menerima tuntutan atau ajakan dialektika dari para purnawirawan ini. Menurut saya sebaiknya Presiden Prabowo juga menerima Jenderal Tri Sutrisno dan kawan-kawan daripada hanya sekedar menerima Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Dan ini juga publik akan membacanya bahwa ternyata Presiden Prabowo kalau tidak mau menerima para purnawirawan ini mengabaikan para seniornya, senior yang berada di dalam satu alma mater TNI. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh pengamat militer begitu kan. Nampaknya banyak narasi-narasi yang muncul hari ini begitu kan ya. Salah satu yang menjadi indikator juga begitu menurut Antoni Budiawan begitu menyebutkan bahwa ada perseteruan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto ya. Ini semakin terbuka dan tidak bisa disembunyikan lagi dari publik begitu. Kenapa Bang? Ya karena dinamika terbaru di tubuh TNI ini menjadi bukti adanya ya tarik-menarik kekuasaan antara keduanya. Pada akhirnya kenapa begitu cepat kok dibatalkan? Kalau dimutasi wajarlah, semua orang mungkin ada sesuatu hal yang kemudian lebih penting misalnya. Tapi rekam jejak politik begitu, jejak dari militer begitu, karir politik, karir militer dari seorang Kunto ini sangat bagus begitu, ya sangat bagus dan kita lihat saja pada akhirnya sekarang sudah dibatalkan begitu. Ada apa begitu? Apakah ini tarik menarik antar kekuasaan bayangan-bayangan Yassin Mulyono dengan Prabowo? Ngeri kan akhirnya bos. Ngeri sedap ya. Sudah kelihatan ada tarik menarik kekuasaan. Apakah seperti itu? Kita tunggu saja begitu kan. Ya kita tunggu saja. Jadi salah satu pencopotan ya soal soal legend TNI Kunto Arifibowo ini sebagai Pangkoga Wilhan begitu kan ya, melalui keputusan Panglima TNI itu pertanggal 29 April 2025. Ini kan mengejutkan kepada publik begitu kan. Bahkan ini breaking news ya. Ini mengejutkan kepada publik. Apa dibalik ini semua begitu? Kalau toh pada akhirnya diganti mantan ajudan Jokowi, ini nampaknya ada sesuatu hal tarik-menarik kekuasaan pada akhirnya. Orang akan melihat, oh ternyata seperti ini. Makanya Jokowi semakin tertekan di situ begitu kan. Saya menganggap bahwa seperti apa yang kemudian disampaikan oleh analisis pengamat militer begitu kan ya, Selamat Ginting begitu kan. Saya kira ini bayangan-bayangan Jokowi sudah tidak ada di Prabowo.
Ngeri Mas, ngeri. Ini kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo begitu kan, akan mendukung sepenuhnya terkait dengan koruptor, perampasan aset koruptor. Wah, ini apa kaitannya Bang? Ya kita tunggu selanjutnya. Ada politik yang menarik begitu kan ya. Apalagi kupas tuntas di channel Hodari Podcast Rakyat. Ini saya dapat kabar dari teman-teman begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan ini sudah ada nuansa-nuansa gimana begitu kan ya. Ini publik begitu. Yang berbicara ini publik ya. Publik itu menduga bahwa ada pencopotan ini tidak lepas dari manuver politik dari seorang Jokowi yang merasa tersinggung ya dengan dukungan Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno kepada para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan terhadap Gibran ya, terhadap Gibran Rakabuming Raka. Ini ada publik begitu kan mengatakan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa secara tidak langsung kalau toh pada akhirnya seperti ini, apakah benar? Ngeri kan pada akhirnya. Nampaknya Gibran ternyata dipersiapkan untuk menjadi calon presiden di tahun 2029. Nampaknya kekuasaan Prabowo mulai ya di tubuh bawah begitu kan. Ada tarik ulur kekuasaan. Apakah seperti ini? Ini kan publik yang berbicara seperti itu begitu. Jadi saya kira tidak bisa ditutup-tutupi kembali begitu bahwa tarik menarik kekuasaan bisa saja itu terjadi kepada siapapun. Ngeri kan pada akhirnya bos. Ngeri sedap kan? Ngeri sedap. Coba baca ya komentar-komentar dari netizen begitu kan, agak gimana begitu kan. Coba ini salah satunya. Sepertinya ada yang alot di dalamnya. Kalau nggak kuat bisa terpental ya. Iya, kita tunggu saja begitu ya. Keputusan tadi membantah mutasi yang menimpa Legend Kunto karena aktivitas Tri Sutrisno ya. Dia membantah begitu. Tapi publik menduga ada tarik-menarik kekuasaan pada akhirnya. Jadi saya kira ini sangat genting sekali begitu kan ya soal di tubuh itu begitu. Maka kenapa kok begitu cepat? Nah, itu kan yang mesti dipertanyakan. Kenapa kok begitu cepat? Ada apa di balik ini semua? Saya kira oke lah kalau dimutasi oke lah tidak ada masalah begitu. Kenapa kok begitu cepat? Seharusnya kalau dimutasi ya nunggu 2 tahun, 3 tahun baru kembali begitu. Kenapa kok begitu cepat? Itu artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau itu begitu cepat maka ada tarik-menarik kekuasaan pada akhirnya. Nah, ini yang kemudian kita muncul. Narasi-narasi itu pasti muncul begitu kan. Bahkan diketahui begitu bahwa putra Jenderal Tri Sutrisno ini begitu kan ya, ini kan punya karir yang sangat luar biasa ya. Bahkan kalau toh pada akhirnya dibenturkan dengan Pak Bambang Tri yang kemudian mengusulkan mendukung begitu terkait dengan usulan tuntutan 8 purnawirawan itu, saya kira apa masalahnya begitu? Apakah seperti ini begitu kan ya? Apakah dalam pandangan ini begitu keputusan tersebut menunjukkan bahwa politik balas dendam ya atau bagaimana begitu kan ya. Jadi saya kira ini harus dikupas tuntas begitu dengan hal-hal seperti ini biar tidak lagi muncul narasi-narasi itu begitu kan ya. Tapi menurut Anthony melihat bahwa ya Presiden Prabowo tidak tinggal diam ya. Ia menyebutkan bahwa Prabowo mulai menunjukkan taringnya sebagai pemimpin dengan sikap yang terukur namun menggebrak langsung begitu kan ya. Ya kita lihat saja di panggung buruh Prabowo bahkan sempat ya melontarkan candaan bahwa tidak akan mengganti Panglima TNI dan Kapolri dalam waktu dekat. Wah, ini kita lihat saja. Itu sudah muncul begitu kan. Sudah muncul narasi-narasi itu begitu. Apakah benar begitu analisis ini begitu kan akan menimbulkan bahwa tarik menarik kekuasaan? Bisa saja begitu kan. Bisa saja. Pelan tapi pasti begitu kan. Nampaknya Prabowo ini begitu kan punya agenda sendiri. Ya, kita lihat saja narasi-narasinya di media sosial dan bahkan nampaknya buruh sudah dirangkul, Ibu Megawati sudah dirangkul, tokoh-tokoh oposisi sudah dirangkul. Sudah saatnya action Prabowo. Kan itu logikanya. Ini menarik loh begitu kan. Politik-politik seperti ini menarik begitu. Jadi saya kira sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Makanya publik mengatakan kalau tidak kuat di dalam tubuh itu terpental pada akhirnya. Saya kira Pak Bambang Tri Sutrisno itu masih kuat begitu kan, ya masih kuat.
Ya bisa anaknya bisa kembali lagi begitu, yang kemudian dimutasi jadi staf sus sekarang sudah kembali ke apa namanya, ke yang baru di situ begitu kan ya, ke Pangkoga Wilhan 1 begitu. Jadi saya kira ini kekuatan yang sangat luar biasa begitu ya. Saya nggak tahu lagi berbicara soal apa begitu kan. Tapi yang jelas kemarin soal dimutasi itu sah-sah aja begitu kan. Ya, tapi ini begitu cepat loh begitu. Ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti menanyakan soal-soal bagaimana, apakah ini ada cawi-cawi dari Mulyono atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas kami menganalisa bahwa ini terlalu cepat untuk digantikan begitu. Ini terlalu cepat digantikan. Maka tidak heran kalau sekarang itu muncul ada politik balas dendam begitu kan ya, di balik pencopotan ya Legend Kunto Arif Wibowo ini. Apakah nanti berpengaruh juga begitu? Ada apa begitu? Tapi yang jelas ya orang-orang Jokowi serba tertekan. ini muncul narasi-narasi begitu kan. Makanya Prabowo ini pelan tapi pasti. Ya, pelan tapi pasti. Ini tidak tinggal diam seorang Presiden Prabowo pada akhirnya. ini yang kita lihat begitu kan. Ini yang kita lihat hari ini. Jadi saya kira ya, karena memang ada 8 tuntutan begitu oleh Purnawirawan ya, mendesak Presiden Prabowo bahwa Gibran mau dicopot dalam tuntutan itu begitu ya. Yang poin 8 itu yang sangat luar biasa. Menjadi gebrakan di situ begitu. Makanya saya pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian kita lihat dan terjadi di masyarakat dengan situasi dan kondisi, nampaknya bayangan-bayangan Jokowi ini sudah tidak ada lagi di Prabowo. Secara kebijakan ini sudah berbeda. Maka posisi Gibran ini terancam. Ya, bisa saja sebentar lagi. Ini menunggu waktu soal prosedur saja, bro. Prosedurnya bagaimana? Ya masih kita lihat begitu situasinya. Jadi saya kira ini sangat genting sekali begitu, bahwa persoalan-persoalan di tubuh tarik-menarik kekuasaan bisa saja itu terjadi begitu kan. Ya bisa saja itu terjadi, dan pada akhirnya orang-orang akan melihat, wah ini ada apa, dan sebagainya. Salah satu yang kemudian ya yang menjadi publik terheran-heran ini salah satunya. Dari mutasi putra Purnawirawan Jenderal yang setuju pemakzulan Gibran, jelas matahari kembar itu nyata. Kalau Presiden punya nyali, ya gantikan ya saja petinggi-petinggi ya TNI Polri yang bertugas di era Jokowi agar bisa memulihkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden. Sebenarnya ya perlu diganti ya dari pucuk kepimpinannya. Ya ini komentar dari netizen begitu kan. Saya kira tidak perlu untuk ganti-mengganti begitu kan. Artinya apa? Artinya ya loyalitas terhadap pemimpin itu sangat penting. Artinya kalau kita melihat presidennya Prabowo, loyalitas kepada Prabowo bukan ke Jokowinya. Itu kan yang kita lihat dari masyarakat. Makanya loyalitas dan mentalitas seperti Kapolri dan TNI, saya kira ini pasti loyal terhadap Presiden Prabowo. Tapi begitu kan, yang bawah-bawahnya pasti ada yang kemudian masih loyal terhadap mantan presidennya, masih siapa, mungkin bisa saja itu terjadi. ini yang kita lihat begitu. Karena persoalan-persoalan ini, politik ini semakin meluas pada akhirnya. Coba kita baca lagi komentar dari netizen ya. Nampaknya publik ini terheran-heran begitu kan ya sampai hari ini. Nih, masa nggak percaya kalau matahari kembar diperintahkan itu ya nyata, Prabowo itu nyata? Nah, buktinya untuk pertama kalinya dalam sejarah seorang ya Panggap bisa kepleset dalam mengambil keputusan. Ini komentarnya loh begitu kan. Kelihatan banget ini. Coba kita baca komentar publik ya. Kelihatan banget lagi nggak baik-baik saja. Dari ketawain pengusaha soal pagar laut, dibully preman sekarang masalah penempatan ya personel internal. Gini repotnya kalau kenaikan pangkat berdasarkan orang dalam, bukan kerja keras dan kemampuan. Ini komentar dari netizen begitu. Komentar publik banyak pro dan kontra juga pada akhirnya. Tapi kami melihat bahwa situasi dan kondisi di mana sekarang ini kok begitu cepat, itu yang saya herankan. Apakah benar ada tarik-menarik soal kekuasaan? Apakah posisi Jokowi sudah tertekan? Ya, karena bisa saja itu terjadi walaupun sudah dibantah oleh Panglima TNI begitu kan ya. Sudah dibantah tidak ada kaitan dengan Pak Sutrisno yang kemudian bapaknya mendukung sepenuhnya terhadap
tuntutan dari purnawirawan itu. Ya, kita tunggu saja. Nasibnya bagaimana? Ngeri, Bos, ngeri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.